Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Ya, selamat memasuki bulan baru. Di bulan Oktober saya melanjutkan kembali arahan daripada Roh Tuhan untuk mimbar ibadah minggu kita dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu, yang kali ini kita akan masuk pada pesan Tuhan untuk jemaat Sardis. Ya. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ya, sampai mana tadi? Goyang itu. Sebab tidak satupun. Ya, sebab Tidak satupun. sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Kota dan jemaat Sardis. Ya. Ya, saya sudah jelaskan bahwa ada 7 jemaat yang dibicarakan di Wahyu 2 sampai dengan Wahyu pasal 3 ini adalah jemaat-jemaat yang berada di kota-kota provinsi Asia Kecil. Ya. Yang mana provinsi Asia Kecil sekarang ini disebut negara Turki. Nah, demikian juga Sardis adalah salah satu kota di negara Turki modern yang saat ini bernama kota Sard. Kota Sardis ini adalah kota yang terletak kira-kira 40 km di sebelah selatan kota Tiatira. Nah, Sardis juga merupakan ibu kota kerajaan Lydia. Kerajaan Lydia yang mana menguasai Yunani dan sekitarnya. Yang menarik adalah bahwa kota ini terletak di atas gunung yang terjal, di mana banyak orang dalam literatur mengatakan bahwa Sardis berdiri bagaikan menara pengawas berukuran raksasa yang menjaga lembah Hermus. Ya, di mana ada jurang yang curam melindungi kota tersebut sehingga tidak dapat didaki. Nah, demikian jurang itu menjadi mekanisme pertahanan yang hebat bagi benteng yang ada di Sardis. Jadi kota ini sering juga dijadikan tempat pertemuan para pembesar kerajaan. Raja yang terkenal dari Sardis adalah Raja Croesus yang sangat kaya raya, yang mana lebih terkenal dari Sardis salah satunya adalah emasnya. Ya, jadi emas di sana tanpa ditambang pakai congkel-congkel tanah, di mana sungai Pactolus yang mengalir melalui kota Sardis, di sungai tersebut pasirnya mengandung emas yang berlimpah ruah. Ya.
Jadi nggak perlu korek tanah dalam-dalam. Mereka punya sungai, itu pasirnya kalau diayak itu kandungan emasnya banyak sekali. Ya, bahkan alam sendiri di sini seolah memberi sumbangsih untuk kota Sardis. Ya. Nah, karena itu Sardis juga terdapat industri pembuatan logam emas. Berbeda dengan jemaat-jemaat yang lainnya yang punya urusan dengan penyembahan berhala dari kuil para dewa-dewa. Kalau Sardis ini urusannya urusan mamon. Ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kondisi rohani jemaat Sardis, di mana terlihat bahwa sekalipun ada orang yang menganggap bahwa jemaat Sardis adalah jemaat yang hidup, namun justru Tuhan menilai bahwa jemaat Sardis adalah jemaat yang nyaris mati. Ya. Wahyu pasal 3 ayat 1-2 di sana, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya. Lalu kemudian, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kondisi jemaat Sardis, mereka dikatakan hampir mati karena ada dosa di dalam jemaat, dan juga bahwa mereka telah bergeser dari motivasi mereka yang mula-mula, yakni untuk memuliakan dan untuk menyenangkan Tuhan. Dimana selain itu Tuhan menilai pekerjaan mereka, dan dikatakan bahwa Tuhan tidak mendapati satu pekerjaan mereka pun yang sempurna di hadapan-Nya. Bicara tentang sempurna, seringkali kita punya pemahaman manusia tidak ada yang sempurna. Sempurna di sini nggak bicara tentang lengkap tanpa salah. Sempurna atau tidak sempurna yang ada di dalam teks ini adalah tidak menyelesaikan apa yang dimulai dari awal dengan motivasi yang sama. Nah, itu ya, mungkin kalau mau dipahami tentang ayat ini, apa sih nggak satu dari pekerjaanmu aku dapati sempurna? Jadi rupanya nggak satu pun dari pekerjaan baik yang mereka mulai itu diselesaikan. Tidak satu pun dari pekerjaan baik yang mereka mulai itu konsisten motivasinya dari awal sampai pertengahan akhirnya. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Ya. Faktornya rupanya ada penyebab kematian rohani, di mana kalau kita kembali ya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti dengan baik, ya, karena saya masih terus menunda Bible Talk tentang 7 jemaat, ya. Saya masih mau melengkapi lebih dalam lagi, karena di dalam kita ibadah minggu kita ambil draft dan sari-sarinya saja yang Tuhan mau kita tangkap. Namun untuk pembelajaran di Bible Talk kita saya siapkan lebih detail. Nah, mengapa gereja Sardis sampai bisa mengalami kondisi rohani seperti ini? Maksudnya adalah mengapa mereka sampai dikatakan mati, hampir mati secara rohani, ya. Kondisi rohani seperti ini sangat mengerikan, karena kepada jemaat lain, maksudnya kepada jemaat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau yang ini masuknya yang kelima ya, jemaat Sardis ya, yang kelima. Kepada jemaat lain, Tuhan memang mengkritik mereka, bahkan Tuhan menegur mereka dengan keras, tapi tidak ada satupun dari 6 dari yang lainnya ini ya, yang dikatakan mati, bahkan hampir mati secara rohani. Hanya jemaat Sardis yang dikatakan demikian, ya. Atau mungkin itu latar belakangnya kenapa disebut Sardis, karena sadis. Ya, itu dipas-pasin aja. Ya. Nah, mengapa mereka bisa mengalami koma rohani seperti ini? Rupanya faktor masalahnya dibilang sepele, nggak sepele, tapi rupanya ini sudah jadi masalah klasik, yaitu kemakmuran secara lahiriah. Ini penyebabnya. Ya. Mungkin materinya boleh di-next. Ya. Penyebab kematian rohani jemaat di Sardis adalah faktor kemakmuran secara lahiriah.
Saudara, sebelumnya tadi di awal saya udah ceritain bahwa kota Sardis ini adalah kota yang kaya, di mana di sana ada pabrik kain, ada pabrik pakaian dari bulu domba, terus ada emas yang melimpah ruah di sungai, di aliran sungai, sebagai akibat pasir emas yang dibawa oleh sungai Pactolus. Kota ini memang sempat hancur, mengalami kemunduran sejak kekalahan dari kerajaan Persia. Tetapi saat dikuasai Roma, kota ini kembali menjadi kota yang maju, menjadi pusat perdagangan, barang-barang dari wol. Bahkan ada klaim bahwa seni mencelup wol diciptakan di Sardis, ya, konon katanya. Kita nggak tahu sejak kapan gereja Sardis berdiri, tetapi pada saat kota Sardis ini maju di bawah pemerintahan Romawi, gereja Kristen sudah ada dan hidup di sana. Ya. Sudah barang tentu kota yang maju kaya ini berdampak pada kehidupan ekonomi dari gereja secara kolektif maupun anggota jemaat secara pribadi. Nah, dengan kata lain, boleh dikatakan bahwa pada masa itu gereja dan jemaatnya hidup dalam kemakmuran secara ekonomi. Saya tidak anti kemakmuran, ya, karena mereka yang anti kemakmuran kemudian menjunjung tinggi pemahaman teologi penderitaan. Semakin menderita dalam banyak hal, maka seseorang semakin dekat dengan Tuhan. Ya, seharusnya nggak perlu jadi menderita juga lu harusnya deket. Ya, apalagi jadi makmur. Nah, sejumlah penafsir mengatakan bahwa kemakmuran secara ekonomi atau secara lahiriah inilah yang kemudian menyeret jemaat Sardis pada kondisi koma rohani. Ya, saya menyebutnya koma karena orang luar lihat hidup, Tuhan bilang lu udah mati sebenarnya. Ya kan? Kalau kebalik ya, kalau sama koma medis yang ada di sekarang di dunia ya, kalau medis yang ada di dunia itu kamu lihat seperti orangnya mati, tapi secara kedokteran dia masih hidup. Bener kan? Kalau koma yang ada kita kelihatan kan gitu kan? Ya, orangnya diem aja. Kita lihat dia sepertinya mati, padahal secara medis masih hidup. Tapi kalau secara rohani, rupanya kelihatannya hidup. Ternyata di hadapan Tuhan, lu udah dianggap koid gitu ya. Nah, kondisi kaya secara lahiriah itu rupanya menempatkan seseorang atau gereja pada masa itu berada pada kondisi bahaya terhadap kerohanian yang pada tingkat paling ekstrim menjadi matinya rohani apabila tidak berhati-hati. Nah, kenapa? Ya, kenapa kekayaan bisa menghancurkan kerohanian seseorang? Ya. Jadi tadi kalau lihat tanya penyebabnya kemakmuran secara lahiriah. Ya. Nah, kenapa? Karena kekayaan itu bersifat menipu. Di mana seolah-olah ia bisa menjadi sandaran hidup. Ya. Jadi adalah benar, nggak semuanya bisa dibeli pakai uang. Ya. Tapi fakta semuanya pakai uang, gitu ya. Tapi nggak semua bisa dibeli pakai uang kan? The Beatles saja tahu Can Buy Me Love, ya kan? Ya. Nggak bisa semua dibeli pakai uang. Namun Anda dan saya sudah masuk dalam tipuan kekayaan apabila sudah menjadikan kekayaan itu sandaran hidup. Nah, rupanya tipuan yang pertama terjadi, di mana tipuan kekayaan itu menjadi sesuatu yang diaminkan oleh jemaat di Sardis sebagai sandaran hidup. Ya, lalu kemudian ya, yang berikut, kenapa kekayaan bisa hancurkan rohani seseorang? Karena ketidakpuasan karena kekayaan itu sendiri. Ketidakpuasan karena kekayaan itu sendiri. Makanya berapa tahun yang lalu saya pernah khotbah tentang kesederhanaan ya. Bahwa sederhana itu bukan tampil belagak miskin, tapi salah satunya adalah fungsi di atas gengsi. Jadi kamu beli barang untuk fungsi, bukan untuk gengsi. Ya.
Beli buat gengsi tapi nggak berfungsi, ya itu namanya kaya-kaya goblok, kan begitu ya. Tapi biasanya itu karena masuk masalah ketidakpuasan. Ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kemakmuran secara lahiriah yang menyebabkan kematian rohani oleh karena kemudahan berbuat dosa karena kekayaan. Orang miskin aja bisa berbuat dosa, apalagi kaya, kan begitu. Ya. Berarti nggak boleh kaya? Bukan nggak boleh kaya. Ya. Cuman di sini yang jadi masalah pada jemaat Sardis rupanya justru kemakmuran secara lahiriah menjadi penyebab kematian rohani mereka. Ya. Nah, Tuhan punya nasihat terhadap jemaat di Sardis. Tentunya saya ingin juga memberi nasihat kepada kita semua, namun nasihat firman pasti lebih paten. Ya. Wahyu 3 ya, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Wahyu 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Bangunlah, kuatkanlah ya apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku amati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya. Ada 3 ya, coba dipelototin dulu ayatnya. Ada 3 nasihat Tuhan terhadap jemaat Sardis, dan nasihat ini juga di forward buat kita gereja pada masa kini. Yang pertama untuk urusan kemakmuran. Ini urusannya kemakmuran ya. Supaya berjaga-jaga. Yang kedua supaya mereka memperbaiki diri. Yang ketiga supaya mereka mengingat kembali Injil dan bertobat. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah waspada agar kekayaan itu tidak merusak kerohanian saudara. Tidak merusak hubungan penyembahanmu terhadap Tuhan. Ya. Karena itu jangan menggantungkan, jangan mempercayakan hidupmu pada kekayaan itu. Kekayaan tidak salah, tapi ketika kamu gantung hidup kamu, percayakan hidupmu kepada kekayaan itu, maka Anda mati sebetulnya. Ya. Ingat, Tuhan yang kita sembah Allah yang pencemburu. Ya. Jangan sandarkan hidupmu pada yang bukan dirinya, maka itu menimbulkan cemburu Tuhan. Saudara, Anda bisa beli rumah kalau Tuhan berkati kamu. Kamu bisa beli yang jadi kebutuhanmu kalau Tuhan memberkatimu. Amin. Ya. Jangan putar balik dengan konsep dunia ya. Kalau ada duitnya bisa beli. Ya. Ada duitnya terus lu mati, lu gak bisa beli juga kan? Ya. Gak bisa juga. Ya. Kalau Tuhan berkenan, kamu bisa beli. Ini bukan masalah punya duitnya apa enggak. Ya. Karena seringkali kesana gitu loh. Kita ngaku percaya Tuhan, tapi kita enggak berjaga-jaga dalam pemahaman kita tentang bergantung pada Tuhan yang berurusannya dengan kemakmuran. Ntar kalau ada uang lebih ya kita liburan. Kamu liburan kalau Tuhan berkenan kepada kamu, bukan karena ada uangnya lebih. Berapa banyak orang yang punya uang lebih gak bisa liburan juga. Ya. Banyak. Ya. Nah karena itu jangan gantungkan, percayakan hidupmu pada kekayaan seperti orang-orang dunia pada umumnya. Kamu dan saya hidup terpelihara karena Tuhan yang pelihara kita. Halo, amin gak? Ya. Coba hitung penghasilanmu 1 bulan kemarin. Mungkin banyak di antara jemaat Tuhan yang pemasukannya gak sesuai dengan kebutuhannya. Jangan bahas pengeluarannya, kebutuhan aja dulu. Ya. Pemasukan gak sesuai dengan kebutuhannya. Tapi lu masuk di bulan Oktober ini. Mantap ya. Guys, pipinya masih cabi, masih bisa makan kenyang. Jangan bahas enak dulu, makan kenyang, kan begitu kan?
Itu Tuhan, bukan karena lu kaya. Itu Tuhan. Ya. Makanya aneh orang dunia ini. Orang dunia ini berpikirnya pokoknya dia kejar kaya dulu. Makanya akhirnya dia bikin apapun yang penting kaya. Ya. Gak apa-apa jadi penipu, yang penting kaya. Gak apa-apa ya mau gak dinikahin jadi simpenan, yang penting kaya. Ya. Kaya dan binasalah kau situ. Ya. Nah, Tuhan nasihat terhadap jemaat Sardis dan masa kini, ya, supaya kita perbaiki diri juga. Ya, mari latih diri kita puas dengan apa yang kita miliki. Bahkan kepuasan yang paling tinggi adalah ketika Anda dan saya puas kalau diri kita dimiliki Tuhan. Karena siapa yang jadi milik Tuhan, kan Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Ya, ya, makanya jangan kayak orang-orang yang teologinya terbolak-balik ya. Saya masih punya Tuhan. Wah, teologi yang kurang ajar. Bukan kita yang punya Tuhan, kita yang miliknya Tuhan. Ya. Mari latih diri puas dengan apa yang sudah dimiliki. Ya. Lalu kemudian mari pergunakan kekayaan dengan jalan menolong sesama dan memuliakan Allah. Makanya di sini 3 hal: berjaga-jaga, perbaiki diri, ingat kembali Injil, dan bertobat. Ya. Kenapa ingat kembali Injil dan bertobat? Karena rupanya Injil entertain itu sudah ada dari zaman itu gitu. Bahkan yang parahnya lagi adalah kenapa mereka dibilang gak sempurna? Karena perjalanan iman mereka punya konsep yang akhirnya berbelok. Berbeloknya adalah mirip lah kita di Indonesia juga mulai berbelok. Ya. Tentang konsep diberkati, ingat gak? Ya. Wah, lu berjemaat di situ, pendetanya aja pakai motor, gimana lu mau punya mobil? Ya. Lu kalau mau beribadah tuh di pendetanya yang kaya, nanti dari kepala ke janggut turun ke jubahnya, turun, lu jilatin tuh jenggotnya, ya kan? Nggak begini konsepnya, ya. Karena kita mulai bikin standar kaya dengan apa yang kita lihat, kan begitu mulai. Ukurannya ke sana, disebut berhasil karena mobil. Ya. Waduh, gembalanya belum pakai 1M nggak kena tuh. Ya, masih kecil urapannya. Ya. Kalau mobil udah kena 1,2 minimal velfire, nah itu urapan besar. Dari mana lu ukur? Yesus saja naik. Ayo, kedelai apa keledai? Yesus saja naik keledai, keledainya minjem. Lu iya kan? Iya. Ini teologi kebolak-balik lu. Ikut Tuhan biar kaya. Lu Anda sama aja kayak nyembah berhala. Ya. Justru karena Anda dan saya sudah jadi miliknya Tuhan. Apa sih yang nggak jadi milik Anda? Wong semuanya Tuhan punya, kan begitu. Nah, yang berikut janji Tuhan bagi jemaat Sardis. Tuhan janji, barang siapa menang, ia akan dikenakan kain putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ya, ada 3 hal jemaat Tuhan. Di sini Tuhan berjanji akan mengenakan pakaian putih kepada mereka. Sabar, jangan terjemahin sembarangan. Nah, kalau cuma pakaian putih, di Instagram juga yang jual kain banyak. Ya, tanya aja langganan si Mami itu kainnya apa. Ya. Ini nggak sembarang pakaian putih. Ya, ini tentang persekutuan dengan Tuhan. Jadi jangan sampai apa yang kita pikir kita bersekutu sekarang ini dengan Tuhan, ternyata Tuhan bilang tidak. Ya. Kekudusan. Pakaian putih bicara tentang kudus. Oleh karena itu, sampai pada akhirnya mari kita jadi orang yang terus berpihak kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan berjanji tidak akan menghapus nama mereka dari kitab kehidupan. Saya percaya
Nggak ada niat Tuhan untuk menggagalkan keselamatan yang Dia sudah kerjakan di atas kayu salib buat setiap kita yang percaya. Namun rupanya kita sendiri bisa punya kelakuan yang bikin nama kita cabut sendiri. Ya. Dan akhirnya Tuhan berjanji akan mengaku nama mereka di hadapan Bapanya dan para malaikatnya. Saudara, kenal Tuhan itu baik, tapi jauh lebih baik kita dikenal Tuhan. Ya. Jangan di dunia ini sibuk dengan segala kegiatan agamawi yang kita dengan kegiatan itu mengklaim bahwa inilah ya, bukti saya kenal. Ya. Karena harusnya bukti Anda dan saya kenal Tuhan menjadikan karakter Anda berubah. Yang mana karakter itu berubah karena pemahaman kebenaran yang kita dapat, yang kita tenggelam di dalamnya, membuat pembaharuan akal budi kita terjadi. Ya. Sebab itu makin hari makin gak ada kehilangan dalam hidup ini sesungguhnya. Ya. Karena kemakmuran, kekayaan sesungguhnya datang dari pemahaman, bukan dari apa yang Anda dan saya miliki. Ya. Karena ketika Anda paham sebagaimana Tuhan mau Anda dan saya ngerti bahwa kita miliknya, di situ dibangun sebetulnya mental kaya itu. Ya. Ya. Anda bisa baca banyak buku tentang bagaimana menjadi kaya dari orang-orang yang sudah kaya. Ya. Tapi bukan jaminan untuk Anda dan saya bisa kembali kepada Dia yang menjadikan Anda dan saya ada. Ya. Nah, karena itu jangan ikut pemahaman dunia tentang ini, karena gereja di Sardis masuk dalam jebakan kemakmuran bahwa Tuhan gak pernah janji semuanya akan baik-baik saja, tapi Tuhan janji akan menyertai Anda dan saya sekalipun kita di dalam lembah kekelaman. Pandemi di masa-masa ini dari bulan Maret bukan hari-hari yang mudah. Ya. Ada banyak di antara kita jemaat yang ada bersama hadir, jemaat yang ada di Zoom. Gak sedikit dari Anda yang kehilangan pekerjaan. Ya. Dan dalam goncangan itu kiranya kita bukan menjadi orang yang memanfaatkan Tuhan, tapi kita jadi orang yang dipakai Tuhan. Karena pekerjaan kita bukan untuk biaya hidup kita sebetulnya. Pekerjaan kita adalah tempat untuk kita berkarya lewat pelayanan dari apa yang ditugaskan pada kita. Dan harusnya kita ke sana, karena pemahaman inilah yang harusnya membuat kita digerakkan dan diarahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.